Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waila dengan NIM 20650025. Di sini saya akan mereview tentang fase perencanaan proyek TI. Langsung saja pada pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang keterpentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Selanjutnya, pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Kemudian, ini adalah fungsi perencanaan proyek. 1. Sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. 2. Merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. 3. Merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Ini tahapan perencanaan proyek. Urutan kerja, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. 2. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Ramalan performansi menyelesaikan proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya dan performansi yang ditargetkan. 5. Perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, manajer proyek. 6. Rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, fase perencanaan proyek TI. 1. Merencanakan proyek. 2. Mempersiapkan proyek. 3. Mendefinisikan rincian proyek. Selanjutnya, 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu 1. Merencanakan strategi. 2. Mengidentifikasi subsistem pada proyek. 3. Menetapkan kendala proyek. 4. Menetapkan prioritas proyek. Selanjutnya, perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Selanjutnya, mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya 1. Batasan dana yang diperkenankan. 2. Batasan waktu penyelesaian. 3. Umur ekonomis yang
proyek yang dibangun, struktur organisasi, peraturan-peraturan perusahaan. D. Menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional. 1. Meningkatkan keuntungan. 2. Menghemat biaya. 3. Meningkatkan kelangsungan hidup sistem. 4. Keterkaitan hubungan dengan subsistem lain. 5. Kebutuhan mendesak. Selanjutnya, menetapkan prioritas proyek. Kriteria tidak rasional. 1. Manajemen tidak berminat. 2. Menonjolkan kebanggaan. 2. Mempersiapkan proyek. Menunjuk anggota tim. 1. Konsultan atau melalui tender. 2. Personil perusahaan sendiri. 3. Gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Selanjutnya, menggunakan jasa konsultan. Kelebihan, waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik. Kelemahannya, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal. Kelemahannya, waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas. Sedangkan kelebihannya, biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Selanjutnya, kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihannya, waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Sedangkan biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Selanjutnya, mengumumkan proyek. 1. Alasan pengembangan. 2. Apa sasarannya. 3. Dampak keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. 1. Melakukan studi kelayakan. Memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Selanjutnya, menilai kelayakan proyek. Kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal-hal yang dipertimbangkan. 1. Ketersediaan alat dan teknologi di pasar. 2. Ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Selanjutnya, kelayakan hukum. Kata kunci apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpan dari hukum yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan. 1. Prosedur yang digunakan pada sistem. 2. Teknologi jaringan yang digunakan. Selanjutnya, kelayakan operasi. Kata kunci apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan? Hal-hal yang dipertimbangkan. 1. Kemampuan personil. 2. Kemampuan operasional sistem. 3. Kemampuan pengendalian. 4. Efisiensi dari sistem. Selanjutnya, kelayakan jadwal. Kata kunci dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan. 1. Memanfaatkan waktu dengan efisien. 2. Perhitungan pembuatan jadwal yang harus sesuai kemampuan sumber daya manusia. 5. Kelayakan ekonomi. Kata kunci apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan. 1. Berdasarkan dana yang diperlakukan. 2. Manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.